Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dwi Satunasana and my student number is A320200146. And on this video, I would like to discuss about ICT or Information Communication Technology and Multimedia Learning. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita udah gak asing lagi nih sama yang namanya teknologi, apalagi di era digital saat ini ya. Bahkan saat pembelajaran pun kita selalu menggunakan yang namanya teknologi, saat di dalam kelas ataupun saat pandemi COVID kemarin nih. Dan sekarang aku akan ngebahas tentang apa aja sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran menggunakan teknologi. Yang pertama, kita bakal bahas tentang kelebihannya dulu. Menurut aku pribadi, kelebihannya yang pertama, dengan menggunakan teknologi kita dapat memotivasi para siswa untuk belajar agar lebih semangat. Tak heran lagi sih, pasti para siswa nih, apalagi mungkin anak SD atau SMP ya, ketika menggunakan suatu hal yang baru, mereka lebih excited daripada menggunakan metode yang lama seperti buku atau papan tulis yang biasanya pasti mereka lebih bosan. Dan ketika kita beralih menggunakan teknologi yang lebih baru, pasti mereka bakal lebih termotivasi untuk belajarnya. Oke, selanjutnya yang kedua nih, dengan menggunakan teknologi kita dapat menumbuhkan kompetensi siswa dalam penggunaan teknologi. Di zaman sekarang, karena semua hal udah menggunakan teknologi, yang pastinya di bidang pendidikan juga harus maju dong. Gak bisa kita dalam sehari-hari menggunakan gadget atau teknologi lah, tapi di ruang kelas kita istilahnya ketinggalan zaman. Nah, itu gak bisa, karena kita harus mensetarakan perkembangan zaman dengan perkembangan yang ada di perkembangan dalam bidang pendidikan juga tuh. Nah, intinya tuh kayak istilahnya buat ngembangin siswa dalam melek teknologi gitu loh. Jadi ketika mereka keluar nanti, mereka nggak bakal yang namanya tuh gagap teknologi, itu nggak lah ya. Terus yang ketiga itu dapat membuat proses pembelajaran lebih efisien. Contohnya saja ketika kemarin pas kita masih daring-daring tuh, saat pandemi COVID kita work from home ya, jadi belajar dari rumah, kita menggunakan banyak istilahnya banyak aplikasi atau multimedia ketika pembelajaran, seperti mungkin di UMS ini ada Spada atau Open Learning. Nah, itu mungkin menurut siswa bakal lebih efisien daripada kita harus datang ke kampus, ngabisin bensin atau yang lain sebagainya. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang kekurangannya apa aja sih ketika kita kekurangan dalam kita menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Karena bukan cuma ada kelebihan aja, tapi semua hal itu punya sisi negatif gitu. Yang pertama, ketika kita menggunakan teknologi dalam bidang pembelajaran, saat pembelajaran kita pasti harus mengeluarkan biaya yang lebih. Sebagai contoh, ketika dalam pembelajaran di sekolah kita, sekolah itu berbasis teknologi seperti menggunakan iPad untuk para siswa, pasti saat siswa masuk itu harus yang namanya membayar lebih gitu loh, gak bisa kayak yang dulu itu. Kemudian saat kita di rumah kita menggunakan teknologi, kita juga mengeluarkan biaya internet atau internet, wifi atau data lah, kuota untuk mengaksesnya. Terus yang kedua yaitu kendala gangguan jaringan. Biasanya kan di online dan gak semua tempat di Indonesia itu jaringannya lancar gitu loh, jadi ya pasti adalah gangguan jaringan tuh. Terus yang selanjutnya yaitu mengurangi komunikasi antar guru dan siswa. Udah ya benar sih, pembelajaran online atau pembelajaran menggunakan teknologi itu udah enak banget, udah efisien banget, tapi selalu mengurangi komunikasi karena para siswa akan lebih fokus pada teknologinya, dan mereka kadang itu nggak menganggap bahwa guru itu ada, padahal guru itu merupakan peran penting dalam dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pola pikir malas. Nah, menurut saya pribadi, ketika kita menggunakan teknologi dalam hal pembelajaran, pasti akan untuk beberapa para siswa yang mungkin pola pikirnya masih tertutup, mereka akan membentuk jiwa yang malas gitu, karena ada teknologi, ya udah teknologi. Dan kayak misalnya tugas, mereka hanya kopas dari internet atau cari jawabannya di internet. Mungkin I think that's all for me. Mungkin masih banyak salahnya juga, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.